Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua untuk ekonomi publik, ekonomi politik di Magister Ekonomi. Ini pertemuan kedua kita akan diskusi. Pertemuan pertama kita ngomongin soal apa itu political economics, apa yang dipelajarinya, ya sedikit review hasil tugas kemarin. Jadi yang namanya political economy, political economics dan apa namanya public choice itu sangat dekat ya. Yang lain pertama adalah political economy sebagai salah satu bentuk filsafat sebenarnya, bukan suatu ilmu ekonomi. Bahkan political economy itu lebih tua daripada ekonomi itu sendiri. Jadi ilmu ekonomi itu sendiri. Political economy bisa bilang bapaknya ilmu ekonomi. Nah, political economy itu membahas mengenai bagaimana sih suatu negara itu mengatur ekonominya gitu kan. Itu lebih ke filsafat ya. Jadi ada yang sosialisme ya kan, marxisme, liberalisme. Jadi itu lebih ke ada unsur normatifnya. Kalau kita bicara dengan bahasa ilmu ekonomi itu adalah normatif economics gitu ya. Jadi belum secara menggunakan pendekatan ilmiah deduktif gitu ya, induktif gitu. Di itu economics ya, dari ilmu filsafat kemudian menjadi economics ya, suatu disiplin ilmu sosial yang mengambil elemen-elemen ilmu alam. Jadi itu Walras itu yang terus Marshall itu memasukkan analisis kuantitatif untuk menelaah ekonomi. Terus habis itu kemudian public choice itu muncul dari tradisi ilmu yang berbeda. Bahkan bisa di dasarnya ilmu ekonomi kan rational choice kan. Jadi bahwa manusia makhluk yang rasional dalam mengambil keputusan itu juga rasional. Jadi dari rational choice teori itu muncullah public choice ya. Itu dekat mungkin sama ilmu politik ya. Jadi ada aplikasi rational choice dalam ilmu politik gitu. Public choice itu kemudian muncul sebagai disiplin ilmu yang mencoba untuk mempertanyakan asumsi dasar menerapkan ya konsep rasionalitas individu, manusia sebagai makhluk yang punya self interest ya. Itu kemudian jadi tradisi yang terpisah dari mungkin lebih dekat ke ilmu politik, antara politik dan ekonomi memang public choice. Baru kemudian muncul political economics. Political economics itu lebih rigid daripada public choice dalam menggunakan ilmu ekonominya. Jadi kalau di public choice itu mereka mungkin hanya mengembangkan model-model parsial, ya parsial untuk tiap kasus, tiap tiap satu fenomena. Sedangkan di political economics karena dia pendekatannya adalah lebih sistematik dan lebih holistik dalam menerapkan ilmu ekonomi. Jadi dia mengembangkan model general equilibriumnya dalam political economics. Nah, ini dua tradisi ilmu ini, tapi political economy yang kita bicarakan tadi yang di abad ke-17-18 itu juga beda dengan political economy yang kita pahami sekarang, karena kalau kita lihat yang sekarang ini political economy itu justru lebih dekat dengan public choice yang political economy saat ini gitu ya. Jadi sudah memasukkan dimensi politik dalam analisis ekonomi, bukan lagi suatu filsafat ya, filsafat akan filsafat mengenai etika, filsafat moral gitu ya, lebih ke suatu ilmu ekonomi yang diaplikasikan untuk membahas masalah politik. Bagaimana aktor-aktor politik berinteraksi dengan aktor ekonomi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi. Jadi political economy, public choice dan political economics semakin ke sini semakin dekat irisannya ya. Jadi seperti itu ya, itu sedikit review dari tugasnya kemarin ya. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau Anda dengar yang nggak aja sama lah, political economy, political economics sama public choice itu saling menggantikan istilahnya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai basic model in political economics ya. Jadi banyak modelnya sudah dikembangkan ya, tapi hari ini kita akan coba untuk fokus ke 4 model. Sorry ya, ini ada yang kelebihan halaman. Jadi kita akan hari ini akan fokus ke 4 model yaitu median voter theorem, citizen candidate model, probabilistic voting model, dan political agency model. Semoga cukup kita bisa selesaikan jam 9 maksimal ya. Karena ini di dalam kelas lain tuh satu teori bisa satu pertemuan sendiri gitu ya.
Bismillah. Oke. Jadi dengan bekal ini diharapkan nanti kalian masuk ke minggu-minggu berikutnya sudah ada model kerangka berpikir untuk mendekati ekonomi politik. Ya, kita mulai dengan median voter theorem. Jadi dalam teori median voter bahwa itu mengatakan bahwa selama preferensi individu itu single peak, artinya ada satu puncak ya. Jadi bisa dibilang satu orang itu punya satu puncak preferensi gitu ya. Maka hasilnya ketika ada voting ya secara mayoritas voting itu akan menghasilkan suatu kebijakan atau keputusan yang preferensinya mendekati median voter atau pemilih tengah. Nah, untuk bisa mengadres hal ini kita coba breakdown dia median voter itu apa sih median voter theorem itu kita akan baca dalam 3 pertanyaan, apa itu median voter, apa itu median voter theorem. Nah, median itu kalau Anda belajar di statistik adalah nilai tengah ya. Jadi ada rataan, ada median. Kalau rataan kan jumlahnya populasi, jumlah satu sampel dijumlahkan semua dibagi sama jumlah observasi nilainya. Itu adalah rata-rata. Kalau median itu nilai tengahnya. Nilai tengahnya jadi pas di tengah ini ya, center ini. Ini kalau kita digambarkan ini 50% di bawah, 50% di atas. Jadi suatu angka yang membagi dua sama besar suatu sampel atau suatu data gitu ya, yang pas di tengah-tengah. Oke, sekarang kita lihat median voter theorem ya. Jadi itu median ya. Jadi median voter theorem itu punya asumsi ya, ada in a model of the world ya, model akan suatu dunia di mana voter cares about one single policy. Voters atau pemilih hanya peduli punya pilihan satu policy ya. Ini konsekuensi dari single pick tadi ya. Terus yang kedua, hanya ada 2 kandidat yang berkompetisi ya. Yang ketiga, pemenang akan konsisten, dia akan menepati janji-janji kampanyenya, janji-janji elektoralnya. Yang tiga asumsi dasar dari median voter theorem. Jadi kalau dengan konstruksi dunia yang seperti ini, di mana voter itu peduli, dia punya satu pilihan policy ya, dia peduli hanya satu policy, ya kan? Ada 2 kandidat yang bertarung dan yang ketiga kandidat selalu memenuhi janjinya, maka hasilnya policy yang ideal, ketika ada voting atau median voter ideal policy yang ideal menurut median voter atau pemilih yang di tengah itulah yang akan diimplementasikan. Oke, sekarang kita coba breakdown asumsinya satu persatu ya. Asumsi satu bahwa voters care about one single policy. Nah, kalau dibilang kan banyak ya sebenarnya namanya kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, macam-macam ya. Tapi sebenarnya pilihan orang bisa bermacam-macam. Untuk misalnya dalam hal ekonomi dia punya ekonomi liberal, dalam hal edukasi dia punya edukasi yang murah misalnya gitu. Kalau misalnya kesehatan dia mintanya berkualitas atau apa gitu ya. Nah, tapi walaupun itu berbeda-beda, banyak sekali policy dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia politik, tapi biasanya satu kebijakan itu bisa memprediksi kebijakan yang lain. Maksudnya gini, ketika orang itu misalnya pro terhadap misalnya pendidikan yang pluralisme, yang pluralis ya, yang ada bilang sekuler ya, itu cenderung dia juga pro sama market ekonomi, kebijakan ekonomi pasar. Nah, jadi kita bisa membandel atau mengelompokkan satu policy dalam satu kelompok tertentu ya, dalam hal cluster policy ya tadi kan. Nah, itu misalnya ini kayak konservatif sama liberal. Jadi konservatif tuh cenderung kebijakannya konservatif, jadi menghormati tradisi leluhur, agama gitu kan. Sedangkan liberal tuh cenderung pro rakyat tuh konservatif biasanya. Yang liberal pasar bebas gitu kan. Jadi itu bisa diklaster dalam 2 kelompok kebijakan ya, berdasarkan ideologi. Karena tadi ada suatu pemecahan antara itu dalam sosial ya, konservatif atau liberal. Dalam ekonomi pro government yang gede, jadi pemerintah punya peran besar dalam suatu negara perekonomian, atau small government
government dikasih ruang yang kecil aja dalam perekonomian, bedakan semua itu sama rakyat ya. Jadi bisa ditarik gitu ya, kayaknya apa namanya kebijakannya pro poor atau pro growth gitu misalnya kayak gitu ya, pro UKM atau pro big business ya. Oke itu ya. Jadi masih intinya itu masih rasional, masih ada unsur realismenya dari asumsi ini. Ya, tapi ya, do voters care about only, apakah voters cuma peduli satu policy ya? Emang itu very strong assumption ya, tapi cukup simple lah, cukup bisa dipahami bahwa fenomena ini kemudian nggak ada sama sekali, tapi bisa menjelaskan, bisa bilang 50% lebih lah dari fenomena politik, bagaimana voter atau pemilih berperilaku ya. Jadi sebagai starting point bagus. Nah itu kan komprominya kalau dalam modeling itu, kalau kita mau yang realistis itu bakal jadi kompleks modelnya. Dan kehilangan tujuan awal bahwa model itu digunakan untuk memahami realitas. Jadi bentuk penyederhanaan dari realitas untuk kita bisa memahami realitas, alat bantu kita. Kalau kita ngejar terlalu simple, juga kehilangan unsur realismenya. Jadi ada trade off antara dua itu. Oke, yang asumsi kedua bahwa hanya 2 kandidat yang berkompetisi. Ini hal yang umum dalam pemilihan yang menganut pluralitas ya. Jadi kayak plurality election itu kayak ini kan, negara di di Amerika, kemudian di Australia, jadi ada two party system gitu. Biasanya cuma ada dua kandidat yang calonkan gitu. Nah, untuk yang sistem proportional representation kayak Indonesia itu memang agak lebih susah membayangkannya. Tapi dalam pilpres kemarin kita punya 2 seri pilpres 2019 ya. 19-14 kan kita punya 2 kan kemarin ya. Jadi kita relatif bisa membayangkan bagaimana hanya ada 2 kandidat yang berkompetisi. Yang pertama kemarin Pak Jokowi Prabowo, 2 kali ya Jokowi Prabowo ya. Ada 2 gitu ya. Oke, terus yang asumsi ketiga bahwa winners keep electoral promise ya, ini mungkin asumsi yang unrealistis ya. Biasanya politisi cenderung berbohong ya. Ada guyonan kalau akademis itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kalau politisi itu nggak boleh salah tapi boleh bohong. Harus benar terus gitu kan. Ya ini mungkin agak nggak realistis, tapi bisa jadi realistis kalau misalnya konsekuensi dari melanggar janji itu bisa membuat seorang politisi itu jadi kalah dalam suatu pemilihan atau pemilu berikutnya. Jadi masih ada unsur realismenya ya dari asumsi ini. Oke, sekarang coba kita ilustrasikan medial fotonya. Saya nggak akan terlalu teknikal ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat aslinya sangat technical matematik. Tapi kita coba untuk nggak semua backgroundnya di economics ya, di economics pun nggak semuanya mungkin strong dalam matematiknya dan mikronya, jadi kita pakai ilustrasi aja. Jadi kita ilustrasikan ya, ada 5 orang ya, ada 5 orang yang mau voting mengenai berapa besar sih harusnya kita anggarkan untuk partai politik. Jadi seperti ini, mungkin Anda juga tahu ya, kalau kita itu kan partai politik kan mendapat dana ya dari APBN untuk administrasi, untuk pengelolaan partai. Jadi ini ada 5 orang yang lagi memvote berapa sebenarnya, berapa seharusnya pembiayaan untuk partai. Anggap saja ini karena angkanya kecil ya, anggap itu dalam $5 juta, $1 juta. Jadi Donald itu menurut dia itu cukup 5 miliar gitulah ya. DC bilang 100 ya kan. Huey bilang 1.150, Dewey bilang 150, Louis 700 ya. Jadi artinya apa nih? Ini adalah batas atas. Jadi menurut Donald ya maksimal 5 aja. 5 juta atau 5 miliar ya, jangan sampai lebih gitu. Daisy 100, artinya dia oke, yang penting maksimal 100, kurang dari situ boleh ya. Jadi kalau Daisy itu misalnya menang dalam pemilu, Donald juga kalau dia menang dalam pemilu, sorry, kalau Donald yang menang si Daisy happy.
si Desi karena itu di bawah 100. Tapi kalau Desi yang menang, Donaldnya nggak mau, dia nggak happy. Hui lebih besar lagi, Dewi Louis ya, jadi 100. Jadi ingat ini ada batas atas ya, memvoting batas atas berapa yang kita berikan untuk partai politik. Oke, lanjut. Nah, misalnya pertama kali 0 ya, jadi kalau misalnya berangkat dari 0, terus jadi 5, nah maka dalam kondisi seperti ini semuanya akan setuju ya dengan anggaran partai sebesar 5 miliar ini ya, semuanya akan memilih ini. A movement from 0 to 5 would be by all 5 votes, semuanya akan memilih ini voters. Nah tapi kalau dari 0 ke 100 ya, dari 0 ke 100 ya, dari 0 langsung ke sini, nah si Donald akan nggak setuju. Wah ini terlalu gede kata Donald, aku nggak mau, aku nggak milih ya. Jadi dia nggak setuju. Tapi yang setuju adalah Daisy, Hui, Dewi, Louis, yang empat-empatnya setuju kalau misalnya di angka 100 ya. Nah kalau dari 100 ke 150 ke sini, maka berubah lagi. Sekarang yang tadinya setuju sekarang berubah. Sekarang yang setuju ialah yang setuju tinggal 3 sekarang, ya kan? Tadi yang setuju 2, tapi kalau 150 yang setuju 3. Dan si Dewi sama Louis setuju karena itu masih dia punya plafonnya kan 700 kan maksimumnya, jadi masih setuju. Nah kalau mau geser lagi ya, geser lagi ke atas, lebih dari ini, lebih dari 150 ya, ke sini misalnya, yang setuju cuma yang setuju cuma 3 orang. Ini oke. Sorry ini gangguin. Yang setuju cuma 3 orang ya, kalau misalnya jadi di sini lompat, maka yang setuju cuma 3 aja. Ya sorry, cuma 2 orang yang setuju kalau naik dari 150. Kinernya apa? Kalau di voting berarti yang menang mana? Yang menang yang nggak setuju, ya kan? Karena yang setuju cuma 2, ya. Yang nggak setuju ada 3, ya kan? Nah, jadi kita ketemu sekarang ya bahwa apa namanya, kalau ada voting yang menang itu adalah yang 150 ya. Yang menang akan adalah yang 150. Yang kenapa kok yang menang yang itu? Ya karena tadi kan kalau 150 itu yang setuju 3 orang ini. Nah, 3 orang ini. Ya. Jadi apa namanya? Itu yang akan memenangkan voting, yaitu suaranya si Hui. Hui yang letaknya pas di tengah. Hui adalah seorang median voter karena aspirasi dia di tengah-tengah, di antara yang low yang minta pendanaan partai itu rendah sama yang high, ya. Si menang si Hui, ya kan? Karena nanti yang Dewi sama Lui akan mendukung Hui, gitu kan. Nah kalau sebaliknya susah kan, karena kalau misalnya apa namanya Donald aja kan pasti cuma nggak setuju, yang lainnya minta lebih tinggi gitu kan. Donaldnya happy, tapi Daisy, Hui, Dewi kan nggak happy dengan itu, jadi makanya dinaikkan lagi. Ini ilustrasi gimana suara median voters itu cenderung memenangkan apa namanya suatu pemilu. Ya, ini ilustrasinya. Jadi kalau lebih dari ini akan diblok oleh majority voters, oleh si Donald, Daisy, Hui akan nggak setuju. Tapi kalau di sini ada 3 suara banding 2, menang yang apa namanya aspirasinya Hui ya. Oke, lanjutkan. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi ya di sini. Kita tadi kan itu ketika terjadi apa namanya rakyat yang memilih secara langsung. Bahwa kita misalnya itu politisi ya. Jadi bahwa kita kan nggak langsung voting kan, tapi kita voting politisi, jadi anggota dewan, mereka mewakili suara kita. Nah, ketika asumsi bahwa voters atau pemilih itu punya single big preference, itu nggak akan merubah hasilnya. Jadi politisi yang mencoba untuk memaksimalkan votes itu juga akan mengadopsi suatu program yang merupakan preferensi dari median voters. Ya. Nah, coba kita lihat ini di gambar ini.
Ya, jadi ini adalah suatu suara ya. Ini adalah pemilih. Pemilih ini tadi kan adalah suatu apa ya, masyarakat kecil 5 orang langsung semuanya milih akan suatu policy. Nah, sekarang kita ngomongin soal pemilihan seorang kandidat politisi gitu ya. Asumsi ada dua ekstrim. Ada policy yang bersifat liberal ya, sama yang sifatnya itu liberal sama yang konservatif ya. Jadi ini yang liberal, ini yang konservatif. Nah, maka apa yang terjadi kalau kita seperti ini? Jadi ini kan karena ada dua kandidat ya, ada dua. Yang pertama adalah M. Si M ini pengennya di tengah, pasti dia adalah mengambil posisi sebagai posisi median dalam hal pendapatnya dia. Yang satunya si S itu agak ke kanan ya, agak konservatif, lebih ke konservatif daripada ke tengah. Sedangkan yang M itu pas di median ya. S itu yang sebelah kanannya. Nah, apa yang jadi kayak gini? Nah, jika dalam kondisi seperti ini, maka si median ini yang S ini dia akan bisa mengamankan suara di sini. Dia mengkampanyekan sudah sebagai pemilih median, dia bisa mengamankan suara untuk kelompok pemilih konservatif ya. Jadi kurva ini adalah kurva dari pemilih voters ya. Nah, jadi voters yang konservatif bisa diambil sama si S. Nah, kemudian yang dia bisa lakukan ialah biasanya kalau suatu ini terjadi dalam banyak kampanye ya, ketika suatu politisi itu maju pertama kali, dia akan kencang dengan satu agenda untuk mengamankan suara dari kelompok yang ekstrim tadi konservatif. Nah, begitu mendekati hari H pemilu, dia akan mencoba untuk memoderasi dia punya aspirasi politiknya. Nggak geser sebenarnya, tetap sama isu-isu sama yang dia tidak mencoba mengganti arah kebijakan, cuma dia memoderasi bahasanya, sehingga itu apa tujuannya, untuk mengambil suara pemilih tengah ini. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi ini yang sebelah kanan itu sudah dipegang sama dia, yang kemudian dia mencoba mengambil simpati kelompok tengah ini. Nah, coba kita lihat sekarang yang si M. Jadi kan berlakunya M. Sekarang kita lihat si S ya. Sekarang yang M yang pas di median ini. Sama seperti S, dia akan berkampanye untuk mengkampanyekan agenda-agenda politik program-program yang sifatnya liberal gitu kan. Tujuannya untuk mensecure suara dari para pemilih yang pro dengan kebijakan-kebijakan yang bernuansa liberal ya. Nah, sama seperti si S tadi, begitu mendekatin pemilu, dia akan mencoba untuk memoderasi bahasanya untuk mengambil simpati dari kelompok tengah ya. Kelompok tengah ya, kelompok yang berseberangan tadi ya. Nah, jadi ini adalah zona pertempuran antara dua kubu, dua M dan S ini ya. Nah, anggap aja itu kubu itu sama-sama 50-50. Jadi saling menyediakan suaranya. Maka si M ini akan mendapatkan bagian, kita gambar di sini ya. Ini luasannya ini ya lebih besar ya daripada punyanya si S ya, dengan mengambil opini atau posisi yang di tengah ya kan, itu dia akan punya jumlah pemilih yang lebih besar. Nah, tengah-tengah tuh anggap aja sama-sama berjuang ya mengambil suara tengah. Itu kemudian kalau misalnya yang beruntung yang si si S ya, berarti ini S ini tambah ini zonanya ya. Tapi kalau misalnya si M yang menang, berarti M yang mengambil zona ini, diambil sama si M gitu kan. Nah, zona yang ini segini ya. Anggap aja 50-50 sama-sama kalah, itu masih menang yang M ya. Jadi itulah kenapa kemudian posisi tengah median itu mendapatkan peluang menang lebih besar ya. Jadi lebih besar
untuk jatuh ke tengah-tengah kebijakannya, atau politisi yang mengangkat kebijakan yang di tengah-tengah. Nah, implikasinya negara-negara dengan sistem dua partai cenderung stabil, ya, karena ya ke tengah. Jadi siapapun yang menang, ya itu nggak terlalu jauh beda kebijakannya, gitu kan, karena saling meniadakan dan suara yang lebih ekstrim, gitu. Kalaupun nanti diganti, ya, misalnya kita nggak pakai demokrasi perwakilan, ya, pakai demokrasi langsung kayak referendum, itu juga secara teoretik akan menghasilkan hasil yang sama, jadi no effect on outcome, ya, nggak ada perubahan dalam outcome-nya. Kedua teknik yang kedua sistem yang mau referendum maupun representatif akan menghasilkan sama, yaitu yang akan memenangkan suara pemilih tengah atau median voters. Oke, tapi kembali lagi kan kita ngomong gimana dalam dunia nyata, apa kelemahan dalam teori ini, ya. Jadi pertama kali faktor yang belum dipertimbangkan dalam model ini adalah masalah ideologi. Jadi kan memang Pak Putusnya nggak sinis ya sama manusia. Manusia dianggap tuh sebagai punya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, gitu ya, self interest. Jadi dalam asumsinya kan itu politisi itu hanya peduli sama suara, sebab menggait suara. Tapi pada nyatanya nggak semua kayak gitu, ya. Politicians care about more than just winning, lebih dari sekedar menang pemilu. Mereka juga punya ideologi, gitu kan. Mereka juga ingin punya partai liberal itu yang memegang satu ideologi tertentu. Nggak tahu ini di Indonesia masih relevan nggak, ya? Partai kita masih ideologis nggak? Itu pertanyaannya. Kalau di negara-negara lain masih ada unsur ideologi, itu mesti hal yang penting buat partai. Yang kedua masalah kepribadian, ya. Jadi voters itu kadang-kadang nggak cuma peduli masalah isu, ya, masalah pendidikan, kesehatan, tapi juga personality, gitu kan. Orangnya santun apa nggak santun, dia dari mana, orang Jawa atau bukan, ya. Jadi kadang-kadang nggak cuma masalah isu politik, ya, yang menjadikan orang itu memilih. Itu yang belum dipertimbangkan dalam median voters theorem. Terus yang lain ya leadership, ya. Jadi politician itu juga nggak hanya merespon keinginan preferensi sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang dia membuat kebijakan yang tidak populer, menunjukkan leadershipnya apa yang menurut dia itu bagus buat negara meskipun itu nggak populer. Misalnya kayak pencabutan BBM Pak Jokowi itu kan nggak populer, ya. Kalau di voting itu mereka nggak ada yang milih Pak Jokowi. Tapi itu perlu dilakukan oleh negara, ya, karena anggarannya sudah parah untuk defisitnya. Oke, itu yang terakhir, voter participation, partisipasi dari pemilih, ya. Jadi voter participation itu kadang tergantung dari perbedaan relatif dari kandidatnya. Jadi bahwa ketika kandidatnya nggak ada perbedaan, dianggap sama si pemilih itu sama, mereka akan nggak milih aja, sama aja kok, gitu kan. Nah, jadi kemudian di situ ada suatu kontradiksinya. Jadi ketika ada suatu perbedaan, itu akan mendorong pemilih untuk memilih, karena dia. Tapi di sisi lain, ada median voter theorem. Komprominya ialah gini. Seringkali dalam hal kebijakan, dalam hal isu, cenderung mengikuti teoremanya si median voter, bahwa sebenarnya relatif dekat, gitu loh. Mereka punya platform kebijakannya. Nah, tapi mereka harus menciptakan bahwa mereka berbeda, karena kalau sama aja, ya pemilih nggak akan punya reasoning untuk milih. Jadi mereka kemudian menggunakan ini personality atau identity politics, gitu kan, ya, soal agama lah, soal suku, untuk menunjukkan significant difference antar voters, gitu kan, walaupun secara konten sama itu, tapi sebagai seorang pemilih itu bisa membedakan, itu kemudian akan dipilih. Itu, ya, itu mengenai median voters. Ya, sekarang kita akan coba untuk masuk ke citizen candidate model. Saya akan ganti screen-nya. Ini screen-nya sekarang apa nih? Screen saya sendiri. Oke, saya mau ganti ke sini. Nah, udah kelihatan ya layarnya, ya. Saya harusnya layarnya ganti sekarang nih, pakai layarnya website. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah. Ya, makasih, Adrian. Kita akan bahas mengenai citizen candidate model, ya, yang pertama.
Jadi ini ada dua restriksi asumsinya. Kalau kita tadi belajar di apa namanya yang median voter barusan tadi ada dua asumsi yang restriktif ya dalam teorema median voters. Yang pertama bahwa komitmen bahwa apa namanya sorry ini kemana nih? Oke, sorry. Bahwa si apa namanya politisi akan selalu memenuhi janji-janjinya ya. Itu agak sedikit terlalu kaku ketat yang kenyataannya kan tidak sama seperti itu seringkali bahkan ya. Jadi komitmen yang satu komitmen by to electoral promise by politician, yang kedua hanya dua kandidat yang berkompetisi dalam pemilu ya, dua ini sangat restriktif. Oke, nah kita dalam teori yang kita berikutnya ya mengenai citizen candidate model, tadi kan menjelaskan alasan mengapa politisi kemudian mengambil posisi tengah. Jadi dalam median voter theorem itu sebenarnya. Jadi itu teori yang menjelaskan mengapa politisi cenderung main aman, main di tengah-tengah, nggak menunjukkan sisi yang ekstrim. Di citizen candidate model ini kita akan membahas mengenai gimana seorang citizen warga negara itu kemudian mau mencalonkan diri menjadi politisi, menjadi kandidat politik. Nah, di dalam model citizen candidate model itu assume no commitment, asumsinya nggak ada komitmen ya, tidak ada komitmen. Untuk yang kedua menganalisa jadi citizen decision, keputusan seorang warga untuk jadi nyalon jadi anggota jadi politisi. Oke, nih jadi dalam citizen candidate model itu ada beberapa asumsi. Yang pertama, tiap warga itu harus memutuskan apakah dia mau nyalon enggak, ya, nyalon jadi wali kota, bupati, gubernur, wakil DPR, ya jadi dia harus memutuskan itu. Yang kedua, setelah dia memutuskan apakah dia mau masuk ke pemerintahan acara politik atau enggak, yang kedua ialah dalam model ini bahwa untuk maju, untuk nyalon ya itu costly, mahal ya, dia harus kampanye, dia harus nyetak sablon kaos ya kan, masang poster, itu costly, mahal ya. Oke, yang berikutnya each citizen decide whom to vote. Kemudian warga yang lain yang enggak nyalon akan memutuskan siapa yang mau dipilih sama dia. Jadi seperti itu. Jadi ini di Jepang ya contohnya ya. Jadi kandidat akan menang berdasarkan suara terbanyak, yang suara paling banyak dia akan menang kandidatnya ya, kayak voting biasa gitu ya. Jadi setelah yang ketiga, jadi yang satu tadi apa namanya, individu harus memutuskan mau nyalon atau enggak. Yang kedua itu apa namanya, jadi yang kedua tadi adalah ya, setiap warga harus milih apakah mau nyalon atau enggak gitu kan. Yang ketiga, setelah dia terpilih ya kan, orang ini, kandidat yang terpilih ini harus memilih polisinya apa yang mau diimplementasikan ya. Jadi ada tiga step ya. Yang pertama, tiap warga harus memilih apakah dia mau nyalon atau enggak, dan untuk nyalon itu perlu biaya. Yang kedua, warga harus memutuskan siapa yang mau dipilih ya, dan kandidat akan menang berdasarkan suara terbanyak. Yang terakhir, yang kandidat yang menang harus milih policy ya untuk diimplementasikan. Oke, coba kita lihat optimisasi dari seorang kandidat di yang ini. Untuk gimana seorang kandidat kemudian harus memilih policy yang ideal menurut kandidat yang menang tadi ya. Oke, sekarang kita coba untuk melacak dari awal ya, gimana optimisasi untuk tiap langkah ya, tiap asumsi tadi. Jadi menurut median voter theorem, vote atau apa namanya, vote the candidate ya, individu yang tahap kedua ya, setiap orang akan milihnya gimana? Milihnya dia akan memilih
yang ideal polisinya, yang polisi yang diangkat sama kandidat itu paling ideal menurut si pemilih buat dia. Ya, kecuali kalau ada lebih dari banyak dari kandidat yang lain ya, lebih dari 2 kandidat. Oke, sekarang jadi itu ya jadi kalau yang nomor 3, gimana seorang politisi yang terpilih memilih, dia akan memilih berdasarkan apa yang ideal menurut dia. Yang kedua tadi ya warga yang memilih berdasarkan apa yang ideal menurut si warganya tadi. Terus yang ini gimana kemudian kita memahami keputusan seorang individu untuk nyalon, ya apakah gimana seorang itu akan memutuskan untuk nyalon atau nggak nyalon, tergantung oleh apa, tergantung oleh siapa lagi yang nyalon, ya jadi kalau yang nyalon tuh Pak Surabaya misalnya, yang nyalon itu adalah Pak Emil Dardak gitu, misalnya jadi wakil gubernur menyalon gubernur wali kota Surabaya gitu kan. Ya kan ngeper ya gitu. Nah ini kan masalah musuh kan, ini sama kayak main lomba. Anda mau ikut lomba nggak? Siapa musuhnya? Kalau musuhnya berat ya penting nggak usah. Gitu. Musuhnya ringan, banyak yang mau ikut berkontestasi. Kalau cuma gitu doang ya aku bisa gitu kan. Jadi itu dalam ini yang ya tergantung siapa yang depends, sama lagi yang nyalon gitu kan. Tergantung dari kualitas dari yang nyalon orangnya top ya, dan jumlah orang yang bisa menyaingi sedikit. Pernah kan Bu Risma itu sempat nggak ada waktu nyalon kedua nggak salah, nggak ada kandidat yang mau nyalon, nggak ada yang berani nyalon Bu Risma, sama pasti kalah kan gitu kan. Kalau yang nggak sejago Bu Risma mungkin banyak yang mau bertarung karena ada potensi, jadi ada kemungkinan menang ya, karena ya gitu. Jadi possibility to win tergantung siapa yang juga nyalon. Oke, dalam equilibrium ya, each candidate wants to run for office. Setiap kandidat yang sudah menyatakan diri mau pengennya menang, pengennya menjalankan pemerintahan. Dan nggak ada kandidat lain yang mau mencalonkan, ngurusin itu, ya seperti itu. Nah itu kondisi ya gitu, ada satu orang yang paling jago, aku mau mengelola pemerintahan. Dan warga lain nggak ada yang tertarik karena merasa ya dia yang paling kompeten gitu, nggak bisa lah ngalahin orang ini gitu kan. Jadi one candidate runs unopposed. Jadi kalau tadi hanya ada satu kandidat, nggak ada lawannya, nggak ada yang berani jadi oposisinya atau lawan politiknya. Yang apa namanya ya, di model lain ada 2 kandidat yang sedang berkompetisi ya. Nah kalau yang one candidate, kalau ada kasus di mana, kalau kita case pertama di mana satu kandidat yang maju, nggak ada yang menantang kandidat ini, maka jadi ideal policy yang akan dipilih oleh si kandidat ini nggak akan median voters, ya karena dia nggak punya persaingan, dia kan sendiri kan, dia nggak harus mendapatkan suara dari rakyat karena dia satu-satunya, rakyat nggak punya pilihan gitu kan. Jadi ideal polisinya ya menurut dia ideal, dan itu nggak akan menjadi median preferensi median dari warga. Jadi itu ya. Jadi kalau ada satu orang jago kayak Bu Risma, nggak ada lain yang berani nantang gitu, nggak ada yang ingin maju ke ke pilkada. Jadi citizen whose ideal policy is closer to the median can win. Jadi warga yang polisi idealnya dekat dengan median bisa menang. Jadi itu ya, if the only candidate is median, ya kalau dia punya, jadi dia bisa seorang, karena dia cuma satu, ya dia bisa memilih, dia bisa jadi polisi idealnya enggak median ya. Jadi yang menang, warga menang ketika kebijakannya dilakukan ya warga-warga yang dekat dengan ideal polisinya si politisi ini gitu kan. Nah, tapi juga bisa juga kandidat ideal polisinya itu pas di tengah, ya di median. Nah, jadi kalau kayak gini, each candidate wants to run for office, median candidate can win and implement his ideal policy. Jadi setiap kandidat akan mau nyalon ya, dan
median kandidat akan menang ya, dan untuk mengimplementasikan ideal policy menurut dia. Yang non median nggak bisa menang ya, karena di tengah polisinya. Another median citizen doesn't have to run for median policy. Nah, jadi dalam one candidate equilibrium, one median citizen run for office with the election implement the median policy. Jadi satu orang kandidat ya, warga atau warga yang punya aspirasi di tengah median votes mencalonkan, menang pemilu dan menerapkan mengimplementasikan median policy. Jadi prediksinya mirip sama prediksinya median voter theorem. Kayak ini dalam kenyataan juga terjadi ya, kayak gini nggak, pilkada di mana nggak cuma ada satu yang mencalonkan, di pilkada itu banyak gitu ya, lawan bumbung kosong gitu. Jadi ini kita pakai yang berikutnya, yang pakai dua kandidat. Jadi kan satu kandidat ya, ada dua kandidat yang mencalonkan dan berkompetisi. Kita lihat if each candidate in the policy is not symmetric. Jadi kalau policy dari yang diambil, yang diusulkan oleh tiap kandidat itu enggak simetrik, enggak berada di tengah ya. Jadi yang satu pengennya kiri, satu pengennya kanan gitu. Nah, ini each candidate wants to run for office, jadinya enggak berlaku ya. Terus the candidate farther away from the median cannot win. Jadi semakin jauh dari median enggak akan menang. Ya. Dan tapi kalau kandidat ideal policy itu simetris ya, tiap individu punya policy yang simetris di tengah median, tiap kandidatnya mau nyalonkan. Kenapa kok tadi ini enggak itu? Kenapa kok tadi each candidate wants to run enggak jadi pingin? Karena dia nggak bisa menang. Si X dan si Y sama-sama ekstrim. Kalau mereka masuk ke pilkada bisa jadi nggak ada yang menang karena kebelah suaranya. Ya, tapi kalau makanya tadi kan apakah dia nyalon atau enggak tergantung suara musuhnya. Kalau suara musuhnya aspirasinya cenderung sama, cenderung ke tengah, maka mereka berani masuk gitu. Jadi the candidate farther away from median cannot win. Makin dia jauh dari tengah median vote, ya semakin nggak bisa menang. Oke. Kalau di symmetric, candidate mau masuk dalam mau mencalonkannya, mau mengelola pemerintahan. Jadi each candidate faces, jadi ada kemungkinan menang 50% kalau di tengah, kalau di pinggir tadi kecil kemungkinannya. Dan enggak ada kandidat yang lain yang mau masuk dalam mengurusin, karena sudah dua orang tadi ya, sudah kemungkinannya besar. Karena no other citizen can win, not even median voter ya. Oke, ya kita lihat, why can any other citizen win, not even median voter? Jadi dengan symmetrical ya, ketika when symmetrical to candidates, each citizen votes for good. Ya, dapat ya. Ketika symmetrical dua kandidat, tiap citizen akan memilih kepada tergantung siapa yang lebih dekat ya. Jadi seandainya C itu mau nyalonkan juga ikut nyalonkan ya. Nah, yang sebelah kiri ini yang milih untuk A, ini A kan. Ini si milih A, yang ini milih B gitu kan. Nah, kemudian jadi seandainya C itu masuk ya, terus dia punya ambil posisi lebih dekat ke median gitu ya. Apakah citizen yang dekat dan C akan kemudian switch untuk memilih C, kan? Yang di tengah-tengah itu. Ketika citizen yang lain memilih A atau B ya, yang dekat sama A akan switch ke B. Yang dekat dengan A akan switch ke C ya. Switch ke C, akibatnya B menang. Ya, kalau ini kan terbelah suaranya karena C ya si Salam. Karena dia kan C kan dia lebih ke tengah daripada A, ya kan? Nah, akibatnya karena dia lebih ke tengah, yang
A akan yang tadinya milih A akan yang di sini ya, akan pindah ke C karena lebih dekat ke tengah, ya kan. Akibatnya suara A terbelah diambil sama C karena lebih dekat sama median. Nah, akibatnya B menang karena suaranya si apa namanya A sebagian diambil sama C. C sendiri juga kecil kan, karena dia nggak bisa ngambil yang sebelah kiri. Nah, dia yang ngambil antara A sama C sama median. Jadi belah suaranya si A ini C-nya. Akibatnya kalau seperti ini yang menang adalah B yang lebih besar suaranya di median ke kanan. That's worse than A and B have demikian. Ya, lebih buruk dari ketika A dan B punya kemungkinan menang 50%. Nah, sama juga kalau B ya, kalau misalnya dia kalau si yang milih B ya, kalau yang milih B dilari ke C, maka yang menang adalah yang A. Ya, seperti itu. Kalau C-nya di median juga sama gitu kan, karena walaupun C-nya di median ya, dengan 3 lebih kandidat, mungkin citizen may not vote for the candidate who's in the position closest ya, strategic voting gitu ya. Jadi C nggak bisa menang nih, nggak bisa menang dimanapun gitu kan, meskipun C di median ya, karena kan soalnya terpecah jadi 3 gitu kan. Karena tentu C nggak mau masuk, nggak mau nyalonkan karena kemungkinan menangnya nggak ada gitu. Jadi itu kenapa nggak ada kandidat yang mau maju ketika ada 2 kandidat yang punya posisi yang bertengah-tengah gitu. Nah, jadi two candidate competes. Each candidate ideal quality is symmetrical around median. Each candidate wants to run for office ya, dan no other citizen wants to run for office juga akan berlaku ya, karena nggak ada pemilih lain yang bisa menang gitu, meskipun dia di tengah median voters. Jadi dalam belum to citizen the position on median run for office wins the election with 50%. Jadi seluruhnya sama-sama punya kemungkinan menang 50-50 ya kalau ada 2 kandidat tadi. Nanti kandidat yang menang akan mengimplementasikan policy yang ideal menurut dia. Nah, jadi prediksinya beda dengan prediksinya median voters ya, seperti ini. Ini bisa menjelaskan. Jadi citizen model ini bisa menjelaskan adanya kenapa ada two party system ya, apa enggak 3 ya, dengan 2 tadi ya. Nah, peluang menangnya lebih besar buat 2 orang ini ketika dia dalam two candidate model. Oke, ada 3 dan lebih, kalau kedua tapi ini agak kompleks ya, itu teknikal, jadi kita nggak akan bahas ini. Itu gambarannya ya mengenai candidate model. Jadi intinya bahwa apa sih key lesson dari ini? Key lesson dari candidate citizen candidate adalah bahwa kandidat itu maju itu tergantung dari 2 hal tadi kan. Yang pertama punya duit nggak, ya kan. Yang kedua karena itu costly kan. Yang kedua chance of winningnya gimana? Chance of winningnya. Kalau chance winningnya tergantung, chance of winning tergantung dari siapa yang maju gitu. Bahkan kalau sudah banyak yang maju dia mundur. Gitu. Nah, ini bisa dites secara empiris gitu kan. Apakah pilkada apa namanya? Kualitas orang dalam pilkada ya semakin tinggi kemungkinan menang dari lawan, itu akan membuat orang lain jadi sedikit ya yang akan mencalonkan. Ya, gitu. Menarik. Coba aja lihat di datanya. Kata incumbent maju lagi kan kecil nanti jumlah orang yang mau nyalonkan. Tapi kalau pilkada tanpa incumbent itu kan banyak kandidat yang maju karena tadi itu kayak seperti itu insight. Oke, lanjut ke model yang kedua, probabilistic voting model ya. Jadi ini sekarang model yang kedua. Jadi yang ketiga ya, tadi median voter theorem sudah, citizen candidate model sudah, sekarang kita ngomongin soal probabilistic voting model. Yang kedua ini nggak tahu kita testing sini. Jadi dari probabilistic voting model bisa diturunkan suatu hipotesis yang namanya swing voter hypothesis. Jadi ketika bahwa median policy itu nggak selalu ada, there doesn't always exist, jadi nggak selalu ada posisi tengah gitu ya. Jadi
memang bahwa kalau ada posisi tengah itu akan memenangkan menang dalam voting dalam berbagai pemilihan suara yang sebenarnya mayoritas ya. Kalau ada median policy, median posisi yang median. Jadi median policy, other policy, vote for yang vote for median policy akan lebih besar daripada yang lainnya. Jadi more than 50%. Jadi saya sampaikan di median voter tadi ya di awal. Ketika ada yang policy yang sifatnya di tengah-tengah median. Nah itu kan ya tadi aspirasinya orang tengah kan ya. Dan kiri kanan juga ikut mendapatkan pendukung. Nah, ini contohnya bahwa enggak selalu ada median policy kayak kita membagi potongan kue. Itu juga apa median policy-nya? Apa bagi rata kan jelas mau seberapa besar itu. Ya. Ini misalnya kalau di Jepang ya. Contoh bagaimana membagi anggaran untuk bangun Shinkansen, kereta peluru itu ya. Terus daerah mana atau provinsi mana yang dapat stasiun kereta apinya gitu kan. Nah gitu, jadi nggak bisa dibagi, nggak ada median policy-nya nih kan, harus dibagi-bagi gitu kan. Nah jadi no policy wins the majority against any policy. Jadi nggak ada kebijakan yang menang melawan mayoritas ya against any policy ya. Jadi anggap aja 3 distrik dengan jumlah pemilih yang sama gitu kan. Once fixing the share of 2 district, the third district share is automatic. Jadi kalau yang dua daerah sudah menentukan share yang berapa yang mau dia tanggung, ya saya kan ngomong soal Shinkansen, soal bagi-bagi anggaran urunan gitu kan untuk pembangunan Shinkansen. Kalau ada 3 daerah, 3 distrik kabupaten kota gitu ya. Kalau 2 sudah menentukan, yang ketiga nggak punya pilihan, ya kan, automatically gitu kan. Aku 20%, yang si B bilang aku 30%, udah jadi kurangnya berapa? Kurangnya 50%. Yang ketiga harus tanggung sisanya gitu. Nah, jadi kita bisa pakai bantuan diagram dua dimensi untuk merepresentasikan masalah ini, pembagian kue ini. Ketika ada problem dengan 3 pemilih, 3 voters ya. Jadi yang pertama yang paling ekstrim 3-3-nya nggak bayar ya, nggak bayar sama 0 gitu kan. Terus yang ekstrim yang kedua, distrik yang kedua nanggung semuanya 0, distrik pertama 0 atau sebaliknya. Distrik yang pertama 100%, distrik kedua 0, ya itu yang ekstrim. Nah itu yang 50-50 ke tengah ya. Nah, kalau di 50-50 yang ketiga nggak bayar, jadi gratis kalau semuanya tanggung oleh dua distrik sebelumnya ya. Oke, jadi kalau sepertiga gimana? Nah, distrik 3 dapat sepertiga ya. Kalau sepertiga. Jadi tidak ada kebijakan yang menang secara mayoritas gitu kan. Kalau misalnya yang di bawah ini akan akan kalah dengan 50-50 gitu kan. 055 akan dikalahkan sama 050 gitu kan. 4555. Jadi nggak akan ada yang menang gitu kan, nggak ada yang dimenangkan oleh dua pihak gitu. Nah untuk bisa mengatasi masalah ini kita mencoba untuk menggunakan probabilistic voting model ya, ada juga legislative bargaining model, tapi kita nggak akan bahas ini dalam perkuliahan ini. Oke, jadi kita bahas ya. Jadi 2 partai menawarkan suatu usulan bagaimana membagi kue ya, atau kepada kelompok-kelompok pemilih ya, membagi anggaran lah gitu ya. Jadi dengan menjanjikan cara kita akan membagi anggarannya, ada distribusi pendapatan kalau mau lebih keren, bahasa yang lebih aktual. Atau memilih kandidat yang polisi idealnya adalah mengenai gimana cara yang ideal membagi anggaran tadi, gitu ya. Jadi
ya memilih kandidatnya atau dengan memberikan janji politik tadi. Jadi model ini tidak bergantung pada asumsi mengenai komitmen tadi ya. Sama seperti yang citizen model tadi. Sekarang voters bisa memilih partai berdasarkan dua pertimbangan. Ada dua partai kan mana yang memilih. Yang pertama jumlah pie yang dialokasikan untuk grup mereka, ya kan? Untuk yang grup saya sebagai pemilih. Atau partai mana yang menang dalam pemilu, gitu. Which party wins the election, gitu ya. Oke, dalam voting asing pertama, voter care about the share of pie. Dia peduli berapa besar yang aku dapat, kelompok aku dapat dari potongan pie tadi. Nah, jadi ini ada voter group di distrik ya. Nah, tiap orang itu, tiap daerah itu mau vote beda-beda kan, grup gitu ya. Jadi suatu apa namanya? Ya, gimana ini kan membagian anggaran tadi ya. Ini example voter group. Jadi pemilih itu kan tadi kan pemilih akan peduli aku untuk apa, aku untuk piro gitu kan dari policy ini. Maka voters itu dibagi-bagi kriterianya berdasarkan berbagai macam kepentingan. Pertama kali wilayah, voter ini menguntungkan daerah nggak kebijakan ini, gitu kan. Atau yang kedua masalah profesi, aku sebagai guru ini kebijakan ini memperbaiki kesejahteraan guru nggak, gitu ya. Ini namanya voter group ya. Atau etnis tertentu, agama tertentu. Ini pro nggak sama kepentingan agama, kepentingan etnisku, gitu ya. Nah, asumsi yang lainnya bahwa voters dalam grup yang sama itu kita asumsikan mendapatkan benefit yang equal dalam satu. Mereka tadi kan ya ada kebijakan ini, kelompok guru misalnya akan vote suatu policy yang pro terhadap kesejahteraan mereka. Asumsinya bahwa kalau kebijakan itu goal, benefitnya dirasakan secara merata dalam kelompok tadi. Tapi voters juga peduli mengenai partai mana yang menang pemilu, gitu. Karena ini masalah ideologi, ya kan. Jadi milih partai nggak cuma masalah kebijakan mana yang menurut dia itu menguntungkan dia secara ekonomi ya, secara benefit ekonomi maupun benefit yang lainnya. Tapi mengenai juga siapa yang akan menang pemilu. Aku peduli sama ini masalah ideologi, gitu kan. Partai teman-teman yang mungkin dari yang menganut suatu paham bahwa orang Islam harus pilih partai Islam misalnya, akan tetap memilih partai Islam meskipun mungkin kebijakannya nggak sebagus teman-teman dari partai yang lain karena masalah ideologi. Atau teman-teman nasionalis misalnya juga kayak gitu, dia akan memilih kebijakan walaupun dia partai Islam bagus kebijakannya, tapi aku nasionalis, aku memilih partai Islam. Masalah ideologi ya. Terus yang lainnya juga hal yang kadang-kadang tidak berhubungan sama performance, masalah penampilan gitu ya, masalah ras, suku gitu ya. Jadi itu ya. Ya, dari partai sekarang kami itu jadi kalau kebijakan yang apa namanya, partai nggak bisa komited dengan kebijakan kedua ya. Oke. Sorry. Jadi dalam soal yang kedua ini ya, voters bisa beda dalam satu grup yang sama. Jadi sama-sama misalnya voter dalam satu grup, misalnya pendidikan, sama-sama pro sama kebijakan pendidikan. Tapi karena masalah ideologi ya, dia peduli siapa partai mana yang menang. Dia ingin partai yang mewakili ideologi yang menang. Jadi dia bisa berbeda pilihannya sama voters yang dalam kelompok kepentingan yang sama. Ya. Nah, kita lihat gimana suatu voter pemilih melakukan optimisasi, gimana seorang pemilih voters memilih partai mana yang akan dipilih ya. Jadi ini mengenai behavior dari voters ya. Tadi kalau yang citizen candidate kan behavior dari politician ya. Ini mengenai behavior dari voters.
Oke, jadi anggap aja kita bisa meranking voters berdasarkan ideologi ya. Jadi ya jadi berdasarkan bias ideologinya atau tingkat apa ya pro-nya ya atau kecenderungannya dengan partai B ya. Jadi ini yang voters atau pemilih yang bias terhadap ideologi B akan memilih B gitu kan. Nah, kalau misalnya partai A dan B sama-sama nggak ada bedanya dalam artian benefit yang ditawarkan ya untuk suatu kelompok voters ini sama baik A maupun B, maka seperti ini ya dia akan memilih based on ideologi ya, yang sebelah kanan vote for B, yang sebelah kiri vote for A. Jadi yang ini kan tadi kan kita kan asumsinya kita meranking ya, meranking. Jadi yang ini yang benci partai B, ini yang agak benci, netral, ini suka, ya kan, agak suka banget di sini kan. Jadi ini biasnya terhadap partai B ya. Jadi yang paling pro partai B akan milih B, yang netral dan yang agak nggak suka akan memilih A gitu kan. Karena dua-duanya menghasilkan benefit yang sama. Jadi basis ideologinya yang apa namanya berperan. Nah sekarang kalau partai A menawarkan lebih dari partai B gimana dalam segi benefit ya? Nah ini kepecah nanti vote B ya. Jadi nanti ini yang mereka yang milih B akan terpecah jadi dua. Pertama kali mereka yang biasnya lebih besar ke partai B, yang lebih pro terhadap ideologi partai B, sama yang nggak terlalu ideologis, nggak terlalu apa ya fanatis gitu. Ini orang-orang ini akan milih A gitu, bergeser ke kebijakannya A karena A memberikan benefit yang lebih banyak. Ya. Sebaliknya kalau partai B menawarkan lebih banyak benefit daripada partai A, mereka yang milih vote A di awal tadi akan beralih ke B karena mereka ini yang walaupun mereka ini kan yang pro, yang pro partai B, yang kiri kontra partai B kan, yang nggak benci-benci banget itu akan pindah ke B. Dan yang akhirnya partai B menang kalau B menawarkan suatu benefit yang lebih besar. Oke, jadi untuk bisa lanjutannya untuk narasinya bisa lebih dipahami, voters are grouped into different districts. Jadi voters itu digrupkan di kategorisasi berdasarkan wilayah yang berbeda-beda, distrik itu atau kabupaten kota yang berbeda-beda ya. Partai menawarkan penambahan barang publik lokal kepada tiap daerah, tiap kabupaten. Ya, partai kamu aku menang nanti daerahmu tak kasih ini, daerahmu tak kasih ini gitu kan. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku udah menang, kamu tak kasih bangunkan stadion olahraga, kamu menang tak bangunkan apa namanya jalan atau apa gitu kan. Nah, jadi partai bisa menawarkan misalnya kita ini dalam model ini ya, kita asumsikan menawarkan barang publik tambahan yang pada publik lokal ke tiap-tiap daerah. Nah, kalau sudah ada barangnya itu akan dinikmati oleh seluruh masyarakat di daerah tadi. Everyone in the district benefits. Tapi yang daerahnya enggak kalau partai menang, dia kemudian aku akan tak bangunin itu ya jalan-jalan ya. Berarti distrik yang lain enggak dapat programnya, hanya distrik yang yang dikasih gitu ya. Nah ini bisa jalan, bisa sekolah, rumah sakit ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Jadi ini dalam satu distrik ya, dalam satu kabupaten gitu kan. Yang sumbu Y adalah jumlah citizen, jumlah warga, dan yang sumbu X adalah kecenderungan ideologis ya. Jadi semakin ke kanan semakin pro sama ideologinya B, semakin ke tengah semakin netral, semakin kiri semakin benci sama ideologinya B ya. Jadi kontra sama B. Nah, kalau nggak ada tawaran barang apa tadi ya, barang publik
tawaran proyek lah ya, tawaran proyek buat apa tuh namanya kabupaten kota tadi, maka seperti ini nanti setengah warga milih A ya, yang mereka nggak suka partai B, dan setengah warga milih B yang pro dengan partai B ya, atas dasar ideologi ya. Nah, tapi kalau partai A menawarkan kepada B, aku menang lah kayak no jembatan, lah kayak no sekolah gitu kan. Nah sekarang partai A menawarkan barang publik atau proyek ya, pembangunan suatu infrastruktur ke daerah ini, ke kabupaten kota ini. Maka sekarang karena ingin dapat benefit dari local public good ini, yang A akan bergeser ke ini misalnya yang nawarin partai A ya, ini tadi kan sekarang partai A ya, partai A sekarang menawarkan ke daerah ini, tawarin kalau aku menang nanti tak bangun jembatan, tak bangun sekolah gitu kan. Akibatnya beberapa pemilih dari partai B yang mereka nggak terlalu idealis atau fanatis dengan ideologi, nggak terlalu ideologis, itu akan bergeser ke A. Ya, jadi ini karena dia ingin mendapatkan manfaat dari local public goods ya, akibatnya A menang kalau kayak gini. Ya, yang ini adalah hardcore voters, karena nggak peduli lagi nggak masalah benefit, mereka adalah orang-orang yang pemilih ideologis atau core voters yang pemilih inti gitu ya. Jadi swing dari partai B yang sekarang mensupport partai A ini adalah kelompok tadi kan ya, kalau kita lihat tadi kan ini kan segini kan ya, yang warna biru ini, warna biru baru ini ya, yang di sini ini adalah swingnya ya. Jadi warga yang swing, tadinya dia pro partai B, sekarang dia swing ke partai A ya, sebagai respon terhadap tawaran barang publik lokal tadi ya, sekolah, jembatan, rumah sakit ya. Nah, sekarang kita lihat yang lain, daerah yang lain ya. Bayangkan warganya lebih heterogen dalam ideologinya ya. Jadi ini akan vote A ya, ini akan vote B ya. Ini adalah benefit dari local public good. Jadi yang party support dari B akan swing ke partai A, yang ini karena benefit local public good tadi ya. Jadi itu. Jadi ini lebih gimana maksudnya Pak? Kok ini maksudnya kok tahu kita ini lebih heterogen. Jadi daerah lain ini kita lihat karena di mana heterogenisnya, karena lebih panjang ya ini ya. Artinya spektrumnya lebih luas spektrumnya. Spektrum ideologi daripada yang pertama tadi kan lebih kecil ya, lebih ke tengah gitu kan. Ini lebih heterogen. Itu maksudnya. Nah, ini vote A, vote B. Tadi ini yang bergeser ya partai support dari partai B yang sekarang mensupport swing ke partai A karena ingin mendapatkan benefit dalam bentuk tadi proyek-proyek tadi ya. Sekarang distrik mana yang dipilih oleh partai A? Ya, dia kan bisa menggeser preferensi pemilih B untuk memilih partainya, partai A, karena ada dari orang-orang yang mau swing. Nah, pertanyaannya, kabupaten kota mana yang akan dipilih oleh partai ini? Ya, mana yang akan dipilih, yang ditargetkan untuk penyediaan barang publik? Nah, jawabannya adalah distrik yang swing votersnya paling banyak. Ya, tergantung sama jumlah orangnya ya kan. Kalau aku misalnya aku mau bikin proyek ini dimanapun, di Surabaya, di Tulungagung, di Jombang, sama akan bisa menarik pemilih partai B untuk memilih partai A, sama-sama ada yang swing ya kan. Terus aku mau milih yang mana, mau taruh di mana proyeknya. Nah, karena ini partai adalah yang dicari suara. Berapa banyak suara baru yang bisa ditarik dengan memberikan proyek tadi. Yang nge-swing berapa. Jadi tergantung berapa jumlah suara tambahan yang akan bergeser dari partai
B ke A. Itu yang mereka gunakan sebagai penentu jumlah swing votersnya untuk menentukan daerah ini aja, karena yang jumlah nominalnya paling banyak itu dari daerah X gitu. Swing votersnya ya, itu dalam menentukan daerah mana yang akan diberikan proyek itu. Nah sekarang ada 3 distrik ya, ada 3 distrik yang secara ideologi berbeda ya, 1, 2, dan 3 ya. Distrik yang 1 itu distriknya benci sama partai B atau pro partai A ya. Distrik 2 netral terhadap partai A. Distrik yang ketiga itu pro partai B. Jadi dia musuhnya partai A gitu ya. Nah, di yang model distrik yang pertama nggak usah dikasih apa-apa ya, dia tetap akan milih partai A ya, karena dia di dalam spektrum ini itu dia warga daerah itu sudah pro sama partai A, jangan dikasih apa-apa dia akan milih partai A. Ingat ya, jadi yang tadi ini, jadi 1, 2, 3 adalah kita ngomongin daerah di Surabaya 1, 2 Sidoarjo, 3 Gresik gitu kan. Yang pertama di Surabaya ini pro sama PDIP, makanya PDIP ya. Mau dikasih proyek atau enggak sama PDIP dia akan milih Surabaya. Ya, partai A nggak ada, wah apa nggak usah kasih apa-apa lah. Jadi partai A nggak perlu menyediakan atau menawarkan barang publik apapun, proyek apapun ke daerah Surabaya, karena Surabaya pro PDIP. Nah, yang ketiga, ya artinya ini apa nih? Mungkin Mojokerto atau Mojokerto Jombang. Nah, untuk menggeser yang memilih di daerah Mojokerto gitu ya, ke suaranya partai A harus banyak ya, a lot, karena dia lebih pro partai B. Kalau mau partai PKS gitu ya, kalau mau ditarik ke suaranya PDIP harus banyak jumlah barang publik atau proyek yang dikasih ya, karena secara ideologi dekat dengan PKS. Mojokerto misalnya, ini permisalan ya semuanya, ya nggak ngomongin aktual misalnya. Nah, sedangkan ya yang di tengah ini apa nih? Mungkin Sidoarjo misalnya gitu ya. Sidoarjo ini yang paling murah geser karena dia di tengah-tengah posisinya, ya. Jadi dari 3 daerah ini partai akan milih yang nomor 2 yang Sidoarjo tadi, karena ongkos mendapatkan swing votersnya itu paling murah. Kalau ongkosnya paling murah berarti dengan biaya yang sama, jumlah proyek yang sama, ke daerah 2 Sidoarjo maupun sama ke Mojokerto, banyakkan yang di Sidoarjo karena swingnya akan lebih banyak, murah. Jadi suara per proyeknya murah gitu, maka dia akan milih partai daerah 2, daerah Sidoarjo, karena jumlah votes yang bisa didapat dengan nilai pojok yang sama akan lebih besar dibandingkan di daerah yang ketiga tadi, daerah mana? Mojokerto. Oke ya. Nah sekarang distrik 2 ya, meskipun ya ini ironinya, meskipun dia nggak begitu populer ya di daerah 2, meskipun PDIP bukan mayoritas, bukan masanya nggak di situ gitu loh ya, tapi dan juga mungkin dari segi jumlahnya lebih sedikit. Jadi kita ya panjang diagramnya menunjukkan jumlah penduduk ya. Kita lihat jumlah penduduk yang paling besar tuh yang warna merah. Yang kedua yang satu yang paling kiri, yang tengah-tengah ini sebenarnya jumlah penduduknya lebih sedikit ya, lebih sedikit, tapi suara yang bisa didapat dari daerah 2 ini walaupun jumlah penduduknya sedikit itu lebih banyak karena pemberian proyek tadi. Jadi untuk meringkas ya, mensummary, partai A akan target barang publiknya ke distrik yang secara ideologi netral. Nah, ini yang menarik ya. Jadi wilayah mana, kabupaten mana yang akan dapat proyek? Wilayah yang secara ideologis cenderung netral. Itu. Yang kedua ialah distrik yang lebih homogen,
ya. Dari semua yang netral yang lebih homogen. Terus ya, jadi kita tahu sekarang distrik mana yang akan ditawarkan barang publik kita. Tapi seberapa banyak yang akan diberikan proyeknya tadi ya. How much of local public goods that does partai A offer? Jadi ada dua daerah yang sama-sama netral ya secara ideologis. Nah, warga di kedua daerah ini membayar pajak ya, pajak yang digunakan untuk membangun barang publik lokal tadi. Jadi yang pertama itu tax burden-nya ini benefit net of tax-nya itu. Jadi yang pertama lebih banyak penduduknya, yang kedua lebih sedikit ya. Jadi some citizen in other districts swing to party B, ya kan? Tax burden-nya segini, loss of vote segini. Oh ini gain of votes-nya segini ya. Perolehan suaranya karena dia mentargetkan daerah ini. Nah, jadi ini the law of management utility. Kalau dia itu ini kan local public goods-nya, jadi extra benefit-nya large benefit ini akan local public goods yang sedikit itu memberikan benefit yang besar. Kalau di sini net income ya small cost-nya di sini. Jadi first few units of jadi tambahan awal-awal ya itu akan memberikan benefit yang besar ya. Ketika public cost-nya masih sedikit ya, benefit yang dirasakan masyarakat akan besar ya. Walaupun masih kasihnya sedikit. Tapi kalau sudah banyak ya, banyak yang dikasih itu benefitnya tinggal sedikit yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi for first few units gain of votes exceed loss of voters, ya kan? More unit of local goods, tambah lagi ya. Ini semakin ke sana semakin kecil benefitnya, semakin banyak barang publiknya semakin rendah benefit yang diberikan. Udah punya ini Pak, udah punya ini. Kalau di awal belum punya lampu jalan, kasih jalan, wah senang banget. Benefitnya besar itu udah banyak, nggak terlalu kerasa benefitnya ya. Nah, jadi cost-nya akan besar ini karena larger cost ya, untuk daerah-daerah yang sudah punya barang modal yang banyak gitu. Kalau net income-nya semakin itu harus besar. Oke, kita langsung skip ya. Jadi extra loss sama extra gain. Skip dulu aja ini. Oke, jadi key lesson dari probabilistic voting model ialah politician target district with more swing voters. Itu insight dari ini dari model probabilistic voting ialah politisi akan mentarget distrik atau wilayah daerah dengan swing voters yang lebih banyak ya. Ini sebagai dengan swing voter hypothesis ya. Nah, ini di sini ada tesnya, empirical tesnya saya nggak akan kasih. Anda akan baca nanti itu ada di pertemuan keberapa Anda akan bahas mengenai anggaran nanti dalam presentasi Anda. Mengetes apakah betul ada swing voter hypothesis di Indonesia. Apakah dana transfer pusat itu ada bias nggak lari ke tempat-tempat yang tadi swing voter hypothesis netral secara yang untuk mencari suara ya, untuk membeli suara dengan memberikan dana transfer discretionary. Itu nanti Anda pelajari di pertemuan 3 atau 4 saya lupa nanti Anda terusnya ya. Oke, sekarang saya beranjak ke model yang terakhir yaitu model political agency ya. Oke, kita lihat yang pertama players ya, ada dua di sini ya. Ada dua pemain dalam model ini, yang satu citizen warga, yang kedua politisi. Nah, sebagai citizen dia bertindak sebagai satu orang ya.
any conflict of interest among themselves is assumed away. Jadi anggap aja masalah-masalah konflik antar warga itu bisa diselesaikan secara sendiri ya oleh warganya. Incumbent adalah mereka yang sudah jalan satu periode mau jalankan di periode kedua. Dia memilih satu policy di periode satu, ketika terpilih ulang di periode 2 dia lanjut, ya kan? Dia juga akan memilih policy di periode kedua. Oposisi, ya dia akan memilih policy dalam periode 2 kalau dia bisa mengalahkan incumbent. Jadi kalau enggak, yang incumbent dia di periode pertama dia bikin kebijakan, jika kepilih ulang re-elected di periode 2 dia bikin kebijakan lagi. Kalau oposisi dia hanya bisa mengambil keputusan di periode 2 kalau bisa mengalahkan incumbent. Oke, sekarang kita apa kebijakannya? Menggunakan government revenue, pendapatan pemerintah yang sifatnya fix ya, untuk dua hal. Satu, menyediakan barang publik. Dua, memberikan benefit kepada politisi timbang kepada warga. Ya. Jadi kalau yang pertama itu disukai oleh warga. Warga pengennya lebih banyak barang publik yang disediakan pemerintah kepada rakyat. Tapi yang kedua itu put public money into pocket, masukan ya itulah korupsi lah ya. Jadi memberikan benefit ke politisi daripada kepada warga. Jadi dua bisa milih nih, seorang politisi memilih antara dua pilihan, policy yang pro kepada rakyat atau pro pada kepentingannya sendiri ya. Jadi atau bisa juga mentargetkan pengeluaran pemerintah kepada grup-grup kepentingan tertentu ya, untuk mencapai suara, untuk beli suara lah gitu ya, atau untuk balas jasa mungkin ke pengusaha-pengusaha yang sudah invest ke dia gitu, dalam kontestasi politik gitu kan. Jadi pekerjanya difokuskan memberi benefit kepada dia bisa membayar jasa dari pengusaha-pengusaha yang invest ke dia secara politik dengan memberikan kebijakan yang pro pada bisnis mereka gitu. Atau kalau dia nggak matre, dia punya ideologi sendiri ya, dia punya mengejar kepentingan ideologinya sendiri. Oke, sekarang kita lihat tipe politisi ya, ada congruent politician, ada dissonant politician. Congruent politician adalah politisi yang memiliki kebijakan yang pro terhadap kepentingan warga. Ya, tadi penyediaan barang publik, yaitu congruent politician. Yang kedua, dissonant politician, politisi yang prefer benefit policy yang memberikan keuntungan pada dirinya sendiri ya, baik secara finansial maupun secara politik ya. Tapi masalahnya warga nggak tahu mana sih politisi yang kongruen atau yang tadi yang dissonant, mereka nggak ngerti ya. Yuk kita bisa atau bisa dibilang bahwa harapan, ekspektasi bahwa seorang politisi itu akan bersifat kongruen atau pro kepentingan rakyat itu bisa dinyatakan dalam bentuk simbol P. Itu probabilitas seorang politisi pro rakyat ya, kongruen. Nah, citizen bisa melihat setelah seorang pejabat itu terpilih menjalankan masuk pemerintahan, baru dia bisa tahu tipe mana seorang politisi ini. Jadi citizen observe policy choice in period 1. Dia akan mengobservasi kebijakan-kebijakan apa yang dibikin oleh suatu politisi dalam periode pertama menjabatnya lewat media massa ya, sosmed sekarang mungkin. Oke, sekarang lanjut kita lihat timingnya. Jadi step 1 periode pertama adalah periode bikin kebijakan. Ya kan, setelah kebijakannya dilaksanakan, dirasakan masyarakat, masuk tahap kedua, election. Masyarakat akan milih, wah ini memang orangnya bagus, pilih lagi, re-elected. Wah ini busuk, nggak dipilih, pilih yang lain, gitu kan. Terus yang terpilih di periode 2, entah siapa, apakah incumbent atau pejabat baru dia akan bisa melakukan policy making, bisa bikin kebijakan lagi, ya. Jadi yang pertama incumbent memilih polisinya. Citizen votes untuk incumbent atau oposisinya. Yang ketiga, pemenang dari
pemilihan itu akan menentukan polisinya. Nah, ini results hasilnya akan sama dengan kalau tambah periodenya ya sama nih, apa tuh repetisinya sama siklusnya ya. Oke, jadi kan ya ada dua ya periode itu ini optimisasi politisi di periode 2 ya. Yang antara congruent politician dan dissonant politician ya. Yang pertama congruent provide public goods, dissonant akan benefit himself untuk herself. Citizen warga tuh pengennya bahwa politisi itu kongruen ya di periode 2 gitu loh. Kalau dia periode 1 terbukti kongruen ya udah terusin aja karena dia pengennya politisi itu di periode 2 kalau dia lebih baik lah ya, lebih baik atau sama baik. Yang pertama yang kongruen, yang menyediakan barang publik, yang memberikan manfaat kepada warga, itu yang dimaui masyarakat. Nah, jadi warga ya ini bentuk atau model optimisasi warga dalam pemilu, dia akan memilih mana sih yang lebih besar kemungkinannya untuk kongruen ya, probability of being congruent, incumbent atau opposition ya. Gitu. Nah, probability that incumbent congruent, jadi ini P ya, citizen initial belief, dia percaya P politisinya baik atau satu main P ketika buruk. Kalau gini kan berarti lebih besar kemungkinannya dia buruk ya. Ini ekspektasi ya, belief, kepercayaan warga. Ini kalau kayak gini berarti nggak percaya, warga lebih mempunyai ekspektasi bahwa si pemilihnya disonan karena garisnya lebih panjang yang disonan daripada yang kongruen gitu kan. Ya, lebih besar probabilitasnya untuk disonan untuk pada kepentingan sendiri. Nah, yang di sini incumbent policy choice public good ya. Congruent politician always provide public good. Politisi yang kongruen akan selalu menyediakan barang publik ya. Nah, kalau yang disonan, dia punya dua, dia juga menyediakan barang publik, bukan berarti kemudian semua untuk dirinya kan juga nggak mungkin ya, karena kalau peluangnya ketangkap besar peluang KPK ya. Nah, jadi punya public goods dan juga satu main pay itu dari yang lainnya untuk dirinya sendiri ya. Suppose the dissonant incumbent provide public goods with probability. Jadi ini adalah kemungkinan bahwa si pemilih politisi yang disonan menyediakan barang publik, itu probabilitasnya sebesar Q gitu ya. Tapi memiliki adalah probabilitas dia enggak menyediakan untuk publik yang sendiri. Nah, jadi key adalah dissonant politician optimal behavior. Jadi key adalah kita bahas lagi ya. Jadi yang sebelah kanan probabilitas kebijakannya adalah untuk dirinya sendiri. Yang key adalah dirinya sendiri atau memiliki untuk dirinya sendiri ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi yang atas adalah citizen initial belief. Jadi belief dari seorang warga ya. Setelah pada pertama pilihan warga akan memilih sama-sama baru semuanya sesuai dengan ekspektasi warga siapa yang akan jadi pemimpin yang kongruen, yang pro rakyat. Nah, setelah terpilih dia menjalankan pemerintah, warga mengobservasi. Nah, ketika mengobservasi bahwa public good itu tercipta, ada public good yang terbangun ya, if public goods observe, mereka masyarakat mengobserv ada public goods ya, ini repotnya. Jadi apakah dia kongruan, apakah disonan, sama-sama akan menghasilkan public goods dalam periode pertama karena insentif untuk terpilih ulang. Nah, di sini kemudian citizen akan mengupdate belief ya. Untuk politisi yang kongruan nggak akan berubah ekspektasinya, karena ekspektasi warga terpenuhi bahwa si X ini memang orangnya baik ya, kebijakannya pro rakyat gitu kan. Nah, tapi yang kedua nih yang nggak repot, yang disonan ini karena dia di periode pertama menunjukkan performa menyediakan barang publik, maka itu akan mengurangi ekspektasi warga bahwa si pemimpinnya itu disonan gitu kan. Karena dia melihat ini menyediakan barang publik kok, makanya kan kita lihat di periode pertama probability disonannya kan besar ya, satu pemimpinnya kan kecil, jadi warga melihat probabilitasnya seorang pemimpin ini untuk menjadi seorang yang
pro pada kepentingan sendiri besar. Tapi setelah mengobservasi di periode pertama dia memimpin, dia menciptakan barang publik, jadinya berkurang. Ya, sebesar ini 1 min P kali Q. 1 min P tadi adalah probabilitas seorang itu menjadi disonan dan Q adalah barang publik yang dihasilkan. Nah, oke, ini mengupdate ya. Sekarang jadinya 50-50 sekarang jadinya ya. Jadi gimana kemudian bentuk optimisasi warga saat pemilihan umum ya. Jadi vote for incumbent, dia akan milih untuk incumbent ketika mengobservasi ada public goods baru yang tercipta ya. Ini adalah probabilitas dari kongruen P1/1 plus 1 min P kali Q, yang opposition adalah P. Ini adalah citizen updated belief, kongruen dan disonan seperti ini. Nah, ya ini ya. Nah, terus kalau dia nggak mengobservasi barang publik, no public good observe, dia di periode pertama kelihatan banget bahwa dia memakai dirinya sendiri, maka citizen akan mengupdate beliefnya. Jadi incumbent is dissonant for sure. Jadi wah ini orang yang beneran penjahat ini. Periode pertama dia memakai diri sendiri ya, seperti itu. Jadi jangan diupdate lagi beliefnya dia, buat dia lebih yakin bahwa lebih sure, for sure ya. Bahwa dia ini seorang yang disonan, yang pro kepentingan sendiri. Nah, jadi dia akan memilih yang orang lain, kandidat yang lain, nggak akan memilih incumbent ya ketika nggak melihat ada barang publik yang tercipta ya. Jadi incumbent kemungkinannya 0 untuk menang, posisi yang kemungkinan menangnya besar ya. Jadi setelah dia mengupdate beliefnya hasil observasi di periode pertama mengenai barang publik apa yang sudah dihasilkan oleh pemimpin ini dari incumbent tadi. Nah, jadi periode 1 untuk congruent policy and optimism akan menyediakan barang publik, get re-elected and benefit from public good in both. Jadi kalau dia terpilih lagi, dia terus akan menghasilkan barang publik, memberikan benefit kepada warga di periode pertama maupun di periode kedua. Atau ketika walaupun dia seorang politisi yang kongruen, bisa jadi dia nggak menghasilkan barang publik. Mungkin dia menurut dia pada pertama bukan barang publik mungkin prioritasnya. Yang lainnya mungkin ada pajak mungkin atau apa gitu kan. Jadi nggak, kalau dia walaupun dia politisi yang baik, yang pro rakyat, tapi kalau ketika dia nggak menghasilkan barang publik di periode pertama bisa di kick out, bisa nggak kepilih gitu kan. Jadi akibatnya nggak dapat benefit dari barang publik sama sekali ya. Di periode pertama maupun kedua karena dia asumsinya lawannya yang jahat tadi. Jadi kan kita asumsinya dua orang kandidat, satunya baik satunya jahat ya kan. Yang kalau yang pertama tadi yang menang yang baik terus tapi dia nggak menyediakan barang publik, di pilihan berikutnya bisa jadi dia kalah sama lawannya yang jahat tadi, yang disonan. Akibatnya malah warga rugi 2 kali. Rugi pertama itu tadi nggak dapat barang publik karena menurut si politisinya itu belum saatnya ya, mungkin nggak tahu, mungkin pertama mengejar PAD begitu kan, kedua baru aku mau bangun barang publik, tapi begitu mau pemilu sudah dikalahkan sama warga karena nggak merasa ada tambahan barang publik yang meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kepilih malah orang yang jahat gitu. Jadi, kalau dia jahat maka dia nggak mau dapat barang publik. Jadi 2 periode sama-sama nggak dapat barang publik gitu, warga yang gitu ya. Jadi optimal behavior buat politisi adalah sediakan barang publik. Itu optimal behavior buat politisi. Itu buat yang si congruent politician. Nah, kalau disonan gimana disonan? Disonan kalau dia terpilih, dia menyediakan barang publik, dia bisa terpilih ulang, ya, dan mendapatkan benefit dari periode kedua, ya. Kalau dia memilih untuk menyediakan barang publik di periode pertama. Kalau dia tidak menyediakan barang publik, maka cuma dapat benefit di periode pertama aja. Kemudian dia lengser, gitu ya. Jadi dia yang periode pertama barang publik, yang kedua baru mengambil benefit. Gitu. Kalau di sini, kalau dia periode pertama mengambil benefit, yang kedua dia ditendang keluar dari pemerintahan, kalah pemilu. Nah, jadi ini 0 sampai sana ya. Jadi ini 0 itu nggak ngambil benefit sama sekali, full ke kanan itu ngambil benefit semaksimalnya dari policy di periode 1.
Maka ini adalah expected period to benefit. Ya, ini adalah ekspektasi benefit dari periode 2. Nah, jadi ini lebih baik dia memprovide public goods di sini, kemudian di periode berikutnya, jadi ini ya get re-elected and benefit from period 2 policy. Jadi dapat benefit di periode pertama. Jadi periode pertama provide no public goods, periode 2 baru dia provide public goods gitu kan. Nah, atau dia tadi provide no public goods benefit dari periode pertama terus tendang di periode kedua. Ya, gitu. Nah, kini kemudian gimana sih bentuk optimisasi dari politisi dalam di periode pertama, optimisasi politisi pertama. Jadi yang sebelah kiri adalah probability untuk menyediakan barang publik, yang sebelah kanan satu memiliki adalah probability tidak menyediakan barang publik ya. Sedangkan yang bawah adalah expected benefit. Jadi yang 0 sampai kan adalah benefit dari periode pertama, yang garis itu adalah expected benefit dari periode kedua. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan ya, ini political agency ininya kayak gini. Jadi incumbent politician type. Jadi incumbent ada 2 kemungkinan, good atau bad. Nah, ini biaya untuk membuat masyarakat happy gitu kan. Periode pertama, policy di periode pertama, election, tipe politisi yang baru hasil election, dan policy di periode kedua. Kita lihat ya. Nah, kalau income-nya zero, good, cost of pleasing citizen zero, ya. Jadi polisinya adalah please citizen, bikin citizen happy. Election-nya kepilih ulang, ya, atau kepilih ulang. Ya. Atau yang kedua kalau misalnya income-nya jahat, orang jahat, ya. Biaya untuk membahagiakan warga bisa rendah, bisa tinggi. Dia milih yang mana? Rendah atau tinggi untuk membahagiakan warga. Kalau dia memilih entertain warga dengan biaya yang rendah, maka dia akan terpilih ulang. Ya, kalau dia biayanya rendah untuk. Tapi kalau dia menganggap bahwa biaya untuk membahagiakan warga itu high, ya, dia ada maksudnya gini ya. Kita ulang lagi Jadi ini preferensi menurut si politisi. Kalau politisi baik, biaya untuk menyenangkan warga itu 0, ya. Jadi dia akan kemudian menyenangkan, nggak ada biayanya kok. Dia bahkan mungkin mendapatkan benefit dari warga yang happy, ya. Maka dia akan memilih kebijakan yang menyenangkan warga sehingga terpilih lagi. Buat politisi yang jahat itu juga menurut politisi ini apakah biaya menyenangkan warga, ya, menyediakan barang publik dan lain-lain itu tuh high atau low. Kalau dia tuh murah kok, ya, murah, menurutku bikin warga senang tuh murah, maka dia akan memilih menyenangkan warga, terpilih lagi. Tapi buat politisi yang jahat yang menganggap bahwa biaya menyenangkan warga itu tinggi, ya, dia akan memilih untuk mengurangi atau meminimumkan pengeluaran untuk menyenangkan warga, karena menurut dia itu tinggi. Karena dia sedikit warga yang happy, dia akan di kick out dalam pilkada, ini nggak akan terpilih lagi. Nah, sekarang tipe politisi periode 2. Kalau yang pertama kan ini kan sudah good, ya, pasti dia akan yang kedua tetap good, ya kan. Yang bad ini bad, ya kan. Yang kalau dia kan 2 kemungkinan kan, yang kepilih ulang baik atau buruk. Kalau dia good, dia akan terus membahagiakan warga di periode kedua. Tapi kalau yang kepilih bad, orang yang bad tadi, tapi yang dia mau membahagiakan warga karena menurut dia itu biayanya rendah, ketika dia terpilih kembali di periode kedua, dia ignore citizen. Aku sudah menyenangkan warga, sekarang waktunya aku menyenangkan diriku sendiri. Ya, kalau tadi yang tipe politisi yang jahat tadi kan dia sudah kick out, ya, sudah ditendang dari pemerintahan, sudah kalah pemilu gitu kan. Ya, kalau dia kemudian warga kan punya politisi baru. Nah, 2 kemungkinan. Kalau politisi barunya baik, ya akan membaikkan warga. Tapi kalau tetap yang kepilih orang jahat lagi, ya kan, tetap orang jahat lagi, ya tetap akan terjebak dalam pemerintahan yang nggak peduli sama kepentingan warga. Gitu ya.
Nah, karena itulah saya pribadi tidak pernah memilih incumbent. Kenapa? Karena incumbent itu kalau apa namanya, kalau dia baik dia akan terus menyenangkan warga. Kalau dia nggak baik dia akan mengeksploitasi warga. Jadi kemungkinan ya, lebih baik punya politisi yang baru terus saja gitu kan. Ya, kalau periode kedua kan periode panen, bahaya panen itu kan dia nggak peduli warga, dia mau bikin apapun nggak ada insentif elektoral lagi yang dikejar. Gitu ya. Lalu kalau sebagai ekonom ya, katanya Anda pilih siapa? Saya pilih yang nggak incumbent. Kenapa? Karena ini peluangnya untuk membeli citizen lebih besar. Kalau dia baru penjabat pertama kali. Ya. Ini kan lihat ini. Ini kan 3 kan, 2:1. Seorang politisi tahap pertama kemungkinan dia please di situ 2:1. Tapi kalau periode 2 itu 50-50, ya kan? Ignore citizennya 2, please-nya 2, 50-50. 50-50 kemungkinan dia akan terus bikin policy yang pro rakyat. Kalau di periode 2, kepada pertama itu 2:1, jadi 60% lebih. Kemungkinannya di periode pertama itu masih kebijakan yang pro rakyat. Jadi pilih aja yang not incumbent. Oke, yuk. Voters reward politician for good behavior ya. Kalau lebih lagi. Voter punish politician for misbehaving. Re-election incentive disciplines the incumbent ya. Ada insentifnya elektoral, insentif untuk terpilih ulang itu membuat incumbent disiplin untuk terus disiplin untuk jadi baik, ya kan? Tapi ketika insentifnya hilang, dia jadi jahat. Election improve the quality of policy makers, gitu ya. Jadi meskipun dia bad, ya, adanya election membuat politician yang bad pun bisa punya possibility berbuat baik, ya, mengimprove quality of policy makers, ya, dengan adanya election. Supaya kalau nggak ada election, ya, bad, nggak ada insentif buat bad politician untuk do good policies, jangan terus dengan bad policies. Oke, summary ringkasannya. Implication of political agency model. Citizen observe incumbent performance before election. Jadi citizen warga akan mengobservasi performa incumbent sebelum pemilu atau pilkada. Ketika performanya better than expected, lebih baik daripada yang diharapkan, maka dia akan memilih ulang si incumbent. Nah, terus incumbent delivers what citizen need, itu ya. Yang diharapkan seperti itu. Oke, ini jadi kalau kita mau tes ya, apakah betul ini? Ya, ini apakah betul bahwa citizen observe kalau gini berarti kan performance akan mempengaruhi election. Ini tes yang pertama ya. Ini udah masuk ke empirical studies. Saya nggak bahas deh. Nanti kalian akan temukan nanti kan ini yang saya bahas 4 model ini menjadi framework Anda dalam nanti membahas paper-paper yang sudah saya alokasikan dalam berbagai pertemuan kalian. Nanti kalian akan lihat tuh nanti ada paper masalah re-election, ada paper mengenai voter behavior, ya, banyak paper yang Anda bisa bermain-main nanti. Oke, ada pertanyaan soal pertemuan hari ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan maka saya cukupkan. Ingat ya, minggu depan sudah presentasi. Jadi tolong disiapkan ada 3 materi ya pertemuan. Di sini ada berapa orang? Ada 8 ya. 8 orang. 7 orang. Berarti 6 bagi 3, 2 ya. Iya. Ada satu yang 3. Oke, Pak. 3 ya. Silakan disiapkan dengan baik. Nanti presentasinya satu kelompok kan 3 presentasi, berarti kan satu kelompok itu usahakan 15 menit, terus 5 menit yang jawab di 20 menit per kelompok. Jadi dan start 1 jam presentasinya, nanti sisanya bisa diskusi. Itu formatnya akan jalan terus sampai ke pertemuan ke-6, ke-7. Insya Allah ada Pak Wagub datang untuk ngisi
Di pertemuan 8 sampai 14 juga 8 sampai 13 juga sama presentasi. Di pertemuan ke-14 ada Pak Wagub lagi insya Allah. Gitu ya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk berdiskusi sama teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.